Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qanita Lutfia dari kelas 2G dengan NIM 22523125. Di sini saya akan menyelesaikan tugas Islam dan Budaya Jawa, yaitu menceritakan kembali tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan perjanjian besar di masa silam. Perjanjian ini terakhir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono yang ketiga, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda (VOC) pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu Desa Janti, dan pelafalan Belanda ia tersebut sebagai Giyanti, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut dikenal sebagai Dukuh Kerten Jatiharjo, Karanganyar. Di masa silam, perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi secara berlarut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta Api. Dari peristiwa geger, percikan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono kedua dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono yang kedua. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait pembagian tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Gubernur Jenderal tersebut lalu mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia bertanya kepada saudaranya Pakubuwono bahwa alih-alih menimbulkan masalah, daripada tempat saya dikurangi, lebih baik buang saja saya sampai tidak bisa kembali ke Jawa. Begitu tuturnya. Akhirnya diberilah sangu 3.000 ril. Ini jatah makan anak buahmu, silahkan pergi. Kemudian malamnya pergi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen, puluhan ribu prajurit tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Mangkubumi yang juga hendak jadi penguasa di tanah Jawa. Kemudian, pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan disampaikan ke Mangkubuwono yang ketiga, sang pengganti Pakubuwono yang kedua. Nota tersebut berisi bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada 4 November 1754. Pakubuwono yang ketiga menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono yang ketiga kepada Gubernur VOC. Kesepakatan ini mendorong terjadinya perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Janti beberapa kilometer di sebelah utara Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua, yaitu yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tatahnya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama dengan gelar Senopati ing Ngalogo Saidin Panotogomo Khalifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Kemudian 15 Februari ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut-atribut antara lain keris yang menjadi pustaka raja yang diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono yang pertama, yaitu bahasa, busana, dan lain-lainnya. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah serta aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang. Jadi tidak disebutkan wilayah mana
hanya yang terdapat dalam pembicaraan yang berkepanjangan baru selesai sekitar 20 tahun. Perjanjian Gianti yang tidak memperinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rencana-rencana peristiwa. Setelah perjanjian Gianti, Raden Mas Said atau sering disebut Pangeran Sumber Nyawa masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sumber Nyawa juga turut menuntut pihak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya, pada Oktober 1755, Pangeran Sumber Nyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan FOC. Kemudian pada bulan Februari 1756 hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, FOC akhirnya menyudahinya dengan menandatangani Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sumber Nyawa mendapatkan bagian dari Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sumber Nyawa pun berjatah tahta, yaitu gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lelono Joyomiseso Senopati ing Alogo Satrio Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini belum berhenti. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Sandford Raffles dari Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah. Dengan hadirnya pakualaman yang demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah. Pemerintahan masing-masing tumbuh dengan perbedaan modal dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs jagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat pakualaman menjadi daerah istimewa. Begitu cerita yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.